Halo guys, jadi di sore ini saya gabut guys. Jadi saya pengen iseng-iseng bikin video mengenai exploratory data. Di sini mau ngejelasin aja sih mengenai beberapa hal yang dapat kita lakukan apabila disediakan suatu dataset yang memiliki banyak baris dan beberapa variabel. Nah, dalam video ini, rencananya saya mau bahas nih beberapa hal, yaitu gimana cara memvisualisasi data dan mengidentifikasi data ya. Di sini saya udah buat 4 agenda, yaitu caranya mengidentifikasi tipe data, menyajikan ringkasan data, menampilkan data dengan box plot, dan melihat korelasi antar variabel. Nah, sebelum memulainya, saya ini BTW menggunakan RStudio ya. Dan data yang ingin saya gunakan itu Boston Housing Data, di mana ada beberapa variabel yang ada keterangan kayak gitu ya. Jadi ceritanya itu variabel yang terakhir ini menjadi variabel dependent dan yang lainnya menjadi variabel independent. Nah, untuk memulainya di sini saya ingin menampilkan datanya terlebih dahulu. Nah, kebetulan datanya ini udah ada di area sendiri. Jadi kita tinggal panggil aja. Nah, datanya dari library mas. Nah, di library mas, terus kita beri nama datanya housing. Dan awalnya itu namanya Boston. Dan di kota Boston dilakukan sensus dan mengambil variabel kayak gitu ya intinya. Jika kita ingin melihat datanya, kita bisa panggil. Nah, ini teman-teman, datanya itu seperti ini ya. Ada angka-angka ya. Namun kita belum tahu nih jenis tipe-tipenya. Di sini dari keterangannya sih ada 506 baris ya. Ada beberapa variabel. Ada 14 kolom, berarti 14 variabel. Jadi langsung saja, setelah mengetahui datanya, kita dapat mengidentifikasi tipe datanya. Nah, biasanya yang dilakukan sebelum melakukan analisis itu ya identifikasi tipe data. STR, nama datanya tadi. Nah, sebentar. Nah, di sini dapat melihat ya, ternyata dari data frame itu terdapat 500 observasi dan 12 variabel. Nah, tipe datanya kebanyakan numerik, tapi data untuk variabel cas dan rat ini integer. Jadi, dengan mengetahui tipe data, kita bisa melakukan tindakan lebih lanjut ya. Mau pakai variabel yang integer atau enggak. Biasanya ini kan bentuknya 00 ya. Kemungkinan ini dari variabel kategorik sih. Ini juga cuma 1-2 kategorik juga, tapi lebih banyak gitu. Nah, setelah mengetahui tipe datanya nih, udah kan pakai ini kita bisa mengetahui str housing. Kita bisa mengidentifikasi ringkasan data untuk mengetahui gambaran umum dari variabel-variabel yang isinya data-data itu seperti apa sih. Nah, di R sendiri kita bisa langsung gini sih, summary housing. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kayak gini ya. Datanya itu ada 14 variabel tadi. Kita bisa lihat ringkasannya, minimum sampai maksimumnya. Terus ada first quartile, median, min, dan quartile ketiga. Ya, maaf tadi ada iklan Spotify. Kita lanjutkan dulu. Jadi setelah saya baca-baca nih di semua variabel ini, kita bisa mengidentifikasi ternyata ada perbedaan median dan min pada beberapa variabel. Di antaranya kita bisa lihat di sini dari variabel
cream, ZN, RM, dan black. Kita bisa lihat ini skalanya kan 0, jadi median sama mean ini berbeda sekali. Di satunya itu 0,25, tapi yang lain cuma sampai 3,61. Contohnya, ini mengidentifikasi apa? Datanya itu mungkin yang terjadi ya. Di sini sama max-nya sampai 88. Terdapat banyak outliers. Jadi lewat penyajian ringkasan data, kita bisa melihat data-data mana yang memiliki outliers. Biasanya data yang memiliki outliers yang banyak itu kemungkinan nggak digunakan dalam model, jadi bisa untuk ditinggalkan atau dihapus gitu ya. Kayak gitu. Jadi kemungkinan disarankan untuk misalnya untuk menganalisis datanya bisa dilakukan regresi ini variabel cream, ZN, H dan RM dan black ini bisa diabaikan. Kita dulu ya datanya. Variabel cream, ZN, RM, dan black. Nah, ini yang saya mau tunjukkan sih. Kita kan udah mengidentifikasi 4 variabel. Misalnya kita ingin menampilkan datanya dengan box plot. Jadi kita bisa membuat sintaksnya kayak gini ya. Masing-masing variabel kita plotkan dalam bentuk box plot. Jika kita run, nah tampilannya ternyata gini ya. Banyak outliers di 4 variabel ini. Tentunya sedikit membuat masalahnya yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin bisa untuk diabaikan untuk 4 variabel ini. Nah, begitu. Cara membaca box plot ya. Misalnya di sini ada garis yang menandakan nilai mediannya. Terus ini kuartil atas, ini kuartil bawah, kuartil ketiga, kuartil ke-1. Ini outlier bawah dan outlier atas. Nah, misalnya ini kita ambil yang black. Ini kan garisnya, ini kan di atas ya mainnya. Sedangkan dia di bawahnya itu banyak, berarti dia menceng kanan. Nah, terakhir apabila kita ingin melihat korelasi antar variabel, kan tadi ada variabel ada 14. Kita bisa tuliskan, tampilkan plottingannya secara simultan. Nah, bisa dilihat ini, ada keterangannya di kanan ya. Dari 0 yang nggak ada korelasi. Ini maksudnya, kan ini variabel independen tadi. Di sini tujuannya sih melihat korelasi antar variabel itu apabila antar variabel independen memiliki korelasi yang tinggi. Ini diidentifikasi terjadi multikolinearitas. Apabila kita misalnya melakukan regresi ya, yang sebagai variabel dependennya ini made free, dan yang lain antara ini punya multikolinearitas, maka itu akan mematahkan salah satu asumsi dari regresi itu sendiri. Jadi langkahnya apa? Bisa ditinggalkan atau diabaikan lah variabel yang memiliki multikol itu. Misalnya di sini kita bisa lihat ya. Misalnya nggak ada yang cukup ekstrim sih. Yang biru banget nggak ada sih. Di sini yang paling biru yang ini sih. Jadi misalnya variabel rat sama tax ini memiliki nilai korelasi yang cukup tinggi. Jadi bisa diidentifikasi kalau itu terjadi multikol. Jadi kedua variabel itu bisa dihilangkan. Jadi sekian ya pembelajarannya, ada 4 poin yang udah kita lakukan. Nah, rencananya kalau saya gabut lagi, saya akan mau bikin video lagi. Nah, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.